Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan maupun rakyat biasa. Hal tersebut didukung faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucap kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peridabatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Tidak heran orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pedagang mubalik, wali ahli, guru agama, dan haji berperan penting dalam proses ini. Yang pertama, ada jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Sebagian dari pedagang asing ini tinggal di wilayah pantai dekat dengan pojokan. Lama-lama jumlah semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam seperti Bon, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bancan, Celolo, Samudra Pasai, Hitu, dan Delhi selalu berawal dari pesisir pantai. Yang kedua, ada jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur perkawinan. Perdagangan-perdagangan dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini karena pedagang atau ulama tidak itu bermasyarakatkan perempuan idamannya untuk mengucap kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak bangsawan atau raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah memengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Keluarga yang bercorak Hindu-Buddha pun perlahan-lahan bercorak Islam. Yang ketiga, ada saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebar Islam sebagai pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di daerah mereka. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebar ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif dan mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu adalah Pesantren Ampel Denta, Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua ada Pesantren Sunan Giri, Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Yang keempat, ada ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata supi yang artinya kain wol yang terbuat dari serat domba. Istilah ini muncul karena para ahli biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Yang kelima ada saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepas dari peranan para ahli. Ada 9 wali yang dikenal memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam.
Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1004 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua ada Sunan Jati yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Paletehan, wali keturunan Arab dari Gujarat ini, dan musafir besar bernama Abdullah yang ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, berjasa menyebar agama Islam di Jawa Barat. Yang ketiga ada Sunan Ampel. Sunan yang terlahir di 1401 dengan nama asli Raden Rahmat ini adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Yang keempat ada Sunan Giri dengan nama asli Raden Paku, ini adalah salah satu santri Sunan Ampel. Yang kelima ada Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang dan Durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Sunan yang keenam ada Sunan Kudus. Sunan yang nama asli dengan Raden Japar Syahid ini adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Gundung dari Jipang. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan dengan nama asli Raden Said ini awalnya seorang Tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia ditinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Yang kesembilan ada Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunat Syarifuddin ini menyebar agama Islam di daerah Jawa Timur. Dan ke materi keenam, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebut sebagai wayang, gamelan, yang lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya dengan seni Islam. Seni sastra juga berkembang pesat, pada banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Itulah materi yang bisa saya berikan. Saya tutup. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.